sifat manusia kita semua ini. Kita ini tamak terhadap kehidupan dunia. Ya, tamak terhadap kehidupan dunia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tersibukkan oleh dunia. Kita sebagai manusia mempunyai tugas utama, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah. Seperti yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan illa liya'budun, supaya mereka itu menyembah, beribadah kepadaku Allah. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan petunjuk kepada kita langsung. Laqatukal ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu untuk ibadah, maka jangan bermain-main. Jangan terpengaruh, jangan tertipu, jangan tersibukkan oleh kehidupan dunia yang merupakan hanya permainan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sungguhnya kehidupan dunia itu adalah la'ibun, permainan. Nah, itu tadi yang disebut oleh Rasulullah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tal'ab, janganlah kamu bermain-main. Maksudnya adalah jangan tersibukkan oleh kehidupan dunia sehingga lupa terhadap kewajiban utama, yaitu melaksanakan ibadah. Wa takafaltu bi rizqika, dan aku yang akan menanggung terhadap rezekimu. Aku yang akan menanggung terhadap rezekimu, fala tat'ab, maka janganlah kamu payah dalam melaksanakan ibadah. Nah, ini sudah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan tugas kita, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wa takafaltu bi rizqika, aku yang akan tanggung rezekimu, fala tat'ab, maka jangan payah, jangan capek dalam melaksanakan ibadah. Karena apa? Allah yang sudah akan menanggung terhadap rezeki kita. Tugas kita melaksanakan ibadah, Allah yang akan tanggung rezeki kita. Artinya apa? Jangan sampai tersibukkan dengan kehidupan dunia hanya untuk mencari rezeki, hanya untuk mencari ma'isyah, hanya untuk mencari kenikmatan-kenikmatan kehidupan dunia, bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa punya mobil, bagaimana bisa punya rumah, bagaimana bisa punya ini itu seperti orang lain, tapi mengorbankan dirinya sehingga lalai dalam kehidupan akhirat, lupa melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak infak, tidak sedekah, tidak zakat. Yang akhirnya apa? Mengalami kerugian, di dunianya mengalami kerugian, di akhirat juga mengalami kerugian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat pesan dari Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mudbiratan. Kehidupan dunia itu mudbiratan, ya, akan kita tinggalkan. Kemudian wartahalatil akhirah muqabilatan. Sementara kehidupan akhirat itu muqabilatan, akan kita jalani, akan kita hadapi. Dunia itu mudbiratan, akan kita tinggalkan. Sementara akhirat itu akan kita hadapi. Nah, maka jangan sampai kemudian untuk kehidupan yang akan kita tinggalkan ini kita justru lebih mengutamakan kehidupan yang akan kita tinggalkan ini, sementara kita tidak mempersiapkan diri kita untuk kehidupan yang akan kita hadapi. Nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Dunia itu akan kita tinggalkan dan akhirat itu akan kita hadapi. Walikulli wahidim minhuma banuna. Dan masing-masing dari dunia dan akhirat, banuna, ada pengikut. Ada keturunan. Ada yang menjadi hamba dunia dan ada yang menjadi hamba akhirat. Itu yang dimaksud. Maka fakunu min abna'il akhirah. Fakunu, maka jadilah kalian min abna'il akhirah, dari hamba-hambanya
akhirat, dari keturunan-keturunan akhirat, dari pengikut-pengikut orang yang berusaha untuk menggapai kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'i dunya, janganlah kalian menjadi pengikut-pengikutnya orang yang mengejar terhadap kehidupan dunia, kemewahan kehidupan dunia saja. Janganlah menjadi hamba dunia, tersibukkan dengan kehidupan dunia yang akhirnya lupa dengan kewajiban ibadah. Ini nasihat yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Fa innal yauma amalun, ingatlah bahwa hari ini ketika kita di dunia adalah amalun, tempat kita beramal. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini adalah tempat kita menanam lil akhirah, untuk kehidupan yang akan datang, yaitu di akhirat. Wala hisabun, dan tidak ada hisaban. Di dunia ini adalah tempat kita beramal, tidak ada hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita beramal, mazra'atul lil akhirah. Tidak ada amalan, tidak ada hisaban. Belum dihisab oleh Allah amalan-amalan kita. Tetapi wa ghadan, dan besok di akhirat nanti, hisabun, adalah tempatnya kita dihisab. Wala amalun, tidak ada lagi tempat kita untuk beramal. Tidak ada tempat lagi kita untuk beramal. Tidak ada waktu lagi, tidak ada masa lagi untuk kita beramal. Nah, maka kita manfaatkan betul al-yauma amalun. Hari ini ketika kita hidup di dunia adalah tempat kita beramal. Maka kita ingat pesan dari Ali bin Abi Thalib tadi, bahwa dunia ini adalah sesuatu yang mudbiratan, pasti akan kita tinggalkan. Sementara akhirat itu adalah muqabilatan, sesuatu yang akan kita hadapi, alam yang akan kita hadapi. Maka kita persiapkan, ya. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah menjadi hamba dunia. Janganlah tersibukkan dengan hanya untuk mencari kehidupan dunia, bagaimana bisa punya uang, bagaimana bisa kaya, bagaimana bisa punya rumah, dan lain sebagainya. Tetapi sampai melupakan terhadap kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tadi sudah memberikan petunjuk kepada kita, khalaqtuka li ibadati, aku ciptakan kamu itu adalah untuk melaksanakan ibadah kepadaku. Nah, ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya sifat manusia kita semua ini, kita ini tamak terhadap kehidupan dunia, ya, tamak terhadap kehidupan dunia, pengennya banyak, pengennya ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Kalau sudah dapat satu, pengen lagi dua. Kalau sudah dua, pengen lagi tiga. Semua kita manusia ini tamak dengan kehidupan dunia. Tapi ingat bahwa kita, ketika kita oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah dengan hidayah, maka kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, bisa mengontrol diri kita, bisa memanage diri kita di dalam mencari kehidupan dunia. Boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita mencari keduniaan, tetapi ingat bahwa yang terpenting adalah ketakwaan di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang tamaknya kita terhadap kehidupan dunia, terhadap harta, terhadap kehidupan dunia, kemewahan kehidupan dunia. Rasulullah bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani mimmal", seandainya anak Adam itu mempunyai wadiyani mimmal, dia mempunyai dua lembah jurang harta. Jadi di lembah satu ini itu hartanya semua, di lembah dua ini adalah hartanya semua. Misalnya di lembah satu ini adalah ternak kambing, di lembah satunya ini adalah ternak unta, dan jumlahnya sekian banyak. Ketika sudah menjadi orang yang kaya, banyak hartanya, kita ini manusia, ya,
wadiyani memalin, punya 2 jurang harta, 2 lembah harta, maka labtaghu min salisah, pasti kita akan mencari jurang lembah yang ketiga lagi. Manusia, kita semuanya ini tamak terhadap kehidupan dunia. Tidak ada yang tidak. Kalau ada yang mengatakan saya nggak suka jadi orang kaya, itu bohong. Karena sifat asli manusia itu akan tamak terhadap kehidupan dunia. Tadi sudah diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin labtaghu min salisah." Ketika anak Adam itu sudah memiliki 2 lembah harta, maka labtaghu min salisah, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga lagi, lembah harta yang ketiga. Kembangkan lagi usahanya satu, kembangkan lagi usahanya, sampai menjadi orang yang betul-betul kaya. Nah, ini tamaknya kita terhadap kehidupan dunia. Tetapi kita menjadi orang-orang yang beriman, ya, menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, kita dinasihati oleh Allah. Kita dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kemudian kita tersibukkan dengan kehidupan dunia yang akhirnya kita menjadi orang-orang yang rugi.